Pemirsa, kepadatan arus balik masih terjadi di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang kapal memadati terminal pelabuhan yang hendak balik ke Kalimantan. Ribuan penumpang ini masih memadati Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Meski telah memasuki H+7 Lebaran, kepadatan calon penumpang kapal masih terjadi Rabu siang. Antrean panjang calon penumpang kapal ini bahkan terlihat saat pemeriksaan tiket di loket masuk terminal pelabuhan. Para penumpang ini akan kembali ke sejumlah daerah di Kalimantan usai melakukan lebaran di kampung halamannya. Tercatat ada 6.000 calon penumpang kapal yang akan bertolak ke Kalimantan dengan menggunakan 5 armada kapal melalui Pelabuhan Parepare. 5 kapal itu Pantokrator, Catalia, KM Swanabatra dengan Lambelu. Diperkirakan penumpangnya kurang lebih dari 6.000 penumpang. Mayoritas para penumpang ini akan kembali ke sejumlah wilayah, diantaranya Bontang, Balikpapan, dan Samarinda. Arus balik di Pelabuhan Parepare diprediksi masih akan terus terjadi hingga akhir pekan nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik mudik Lebaran 2024 masih terjadi hingga kemarin. Di Terminal Pulau Gebang, 385 bus dengan 3.048 penumpang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa maupun luar pulau. Hingga Rabu sore tercatat 385 bus dengan 3.048 penumpang yang didatangkan ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Diperkirakan hingga kemarin puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2024 masih terjadi di Terminal Pulau Gebang. Ratusan bus datang dari berbagai daerah didominasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Sementara itu, Terminal Pulau Gebang masih menyediakan layanan posko kesehatan, posko pengaduan pungli, hingga penyewaan kamar untuk menginap dengan tarif Rp20.000 bagi penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan bus. Pemirsa, pasca puncak arus balik Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Dan mulai 17 April hingga 19 April, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 20%. Biasa dapat kami informasikan situasi terkini yang mana pada hari ini terpantau di gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat terpantau sangat lengang, yang mana para pengendara ini dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal, mengingat memang para pemudik yang melakukan kilas balik 2024 ini sudah memilih terlebih dahulu untuk balik menuju arah Jakarta dan sekitarnya pada puncak arus balik, yakni di tanggal 14 hingga 15 April 2024. Dan juga terkait skema juga sudah tidak diberlakukan lagi dari sistem ganjil genap, one way dan juga kontraflow. Yang mana one way ini sebelumnya diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 tol Cipali. Dan selain itu juga kontraflow yang sebelumnya diberlakukan di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek ini juga sudah tidak diberlakukan lagi tepat pada tanggal 16 April 2024 Selasa kemarin. Dan hal upaya ini dilakukan lantaran memang situasi jalan sudah terpantau normal dan masyarakat juga tidak terjadi tersendatan di area di gerbang tol Cikatama ini. Dan tepat pada tanggal 17 hingga 19 April 2024 ini Jasa Marga telah memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20%, yang mana telah diberlakukan pada tanggal 17 April 2024 pukul 5 pagi hingga tanggal 19 April pukul 5 pagi juga. Dan ini juga diberlakukan bagi masyarakat yang akan tiba di tol Cikampek ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Indah Setiapudi, Rizky Jurianto, Aulia, Ainus melaporkan. Pengelola Terminal Dasinarga di Gunung Kidul, Yogyakarta menggerakkan armada tambahan saat arus balik Lebaran. Penumpukan penumpang yang sempat terjadi di Nganjuk, Jawa Timur dimanfaatkan sejumlah taksi gelap dengan menawarkan harga berkali lipat. Penumpukan penumpang sempat terjadi di Terminal Dasinarga Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pihak pengelola Terminal Dasinarga Gunung Kidul mengerahkan armada tambahan. Pemberangkatan didominasi sejumlah kota besar terutama kawasan Jabodetabek.
Selama arus lebaran, Terminal Daksinarga Gunung Kidul sudah memberangkatkan 14.000 penumpang. Ratusan warga yang akan kembali ke kota asalnya menggunakan angkutan umum terlantar di Jalan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Meski sudah menunggu hingga berjam-jam namun tidak ada bus yang melintas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para sopir dan calo travel gelap untuk menaikkan tarif berkali lipat. Terus rencananya nanti gimana Bu kalau nggak ada bis jalan? Ya, Rencananya kalau nggak dapat bis? ini nanti kata Mbak tadi ada angkutan itu loh, mobil Swasta ya? Iya, Mobil rentalan. iya rentalan. Petugas gabungan melakukan penyegelan terhadap pulbus yang diduga liar di kawasan sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain tidak memiliki izin, pulbus liar ini kerap menyebabkan kemacetan saat menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan. Dalam penertiban loket liar panjang dari Raya sampai ke MA. Sanksinya Untuk proses. Sanksinya apa bagi Karena ada tarik ketemukan izinnya tidak ada. Izinnya tidak ada, terpaksa kita segel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedikitnya terdapat 15 loket tak berizin di pulbus yang diduga ilegal ini. Dari Jombang, Gunung Kidul, dan Medan melaporkan. PT KAI mencatat jumlah penumpang selama arus lebaran 2024 mencapai 3,3 juta lebih penumpang atau meningkat 18% dibanding tahun lalu. Meski posko lebaran telah ditutup, masa angkutan lebaran masih berlangsung hingga 21 April 2024. Momen arus mudik 2024 telah usai. PT KAI Indonesia mencatat jumlah penumpang yang diangkut selama arus mudik dan arus balik tahun 2024 mencapai 3,3 juta lebih atau meningkat 18% dibanding periode arus mudik dan balik lebaran tahun 2023. Sementara jumlah armada kereta yang dioperasikan sebanyak 6.826 KA atau meningkat 33% dibanding tahun sebelumnya. Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan puncak kepadatan penumpang yang diangkut kereta api selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 209.000 lebih penumpang dan 14 April 2024 sebanyak 261.000 lebih penumpang. Rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malang, dan Jakarta-Semarang menjadi rute favorit pengguna selama masa angkutan mudik berlangsung. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta api mencapai 99,6%, sedangkan tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta api mencapai 97,4%. Adapun puncak arus mudik terjadi pada hari Sabtu 6 April dan puncak arus balik terjadi pada hari Minggu di tanggal 14 April. Pihak KAI memastikan posko angkutan lebaran tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 5 April hingga 16 April kini telah ditutup. Namun, masa angkutan lebaran masih berlangsung hingga H+10 lebaran atau pada tanggal 21 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rika Anwardi melaporkan.